Malam semuanya. Kan PowerPoint yang saya kirimkan di screen-nya kelihatan loading-nya. Udah ya? Kelihatan ya semua? Oke, berarti saya absen dulu. Yang tidak hadir adalah Nining ya, sama Yoga. Oke, cuman dua berarti ya. Sri Rahayu ya. Sri Rahayu. Oke. Jadi kita langsung mulai aja ya. Udah. Tadi ada masalah teknis. Kelihatan ya semua di screen-nya kan? Oke, sekarang kita masuk ke writing 2. Ya, jadi nanti writing 2 ini kita ada 2 kali pertemuan. Jadi kita akan bagi-bagi. Santi Siti Nurlaili give control. Maksudnya apa sih ini? Kenapa ini give control? Unverified guest. Oke. Halo semuanya, dengar saya kan? Santi hadir. Wida hadir. Ria hadir. Endang hadir. Kemudian Aminah hadir. Oke. Ada masalah? Nggak ada kan? Oke. Perhatikan ya. Writing 2 ini kita akan belajar bagaimana menulis ya, dimana di dalam topik writing 2 ini juga akan ada grammar, karena menulis tanpa grammar juga nanti tulisannya bisa salah ya. Jadi bahwa kompetensinya pada writing 2 ini adalah mahasiswa mampu menulis wacana dalam berbagai bentuk paragraf. Oke. Nah, sekarang kita masuk sesuai dengan yang ada di dalam modul kita. Saya sudah baca, sudah lihat apa kamu semuanya bagus-bagus, tapi itu personal, tidak mungkin kita bicarakan di sini ya. Tapi kalau pengen dibicarakan nanti setelah di akhir kelas kita malam ini kita akan bicarakan ya. Jadi kita masuk dulu yang pertama, suggestion. Apa arti suggestion itu? Ya, saran atau memberikan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu ya. Jadi kalau saran ini contohnya, you could turn the TV on. Bentuk negatifnya, couldn't you stop smoking? Couldn't she do it quietly? Ya, artinya menyarankan. Namun juga udah menyarankannya, berarti bentuknya adalah saran kan gitu. Nah, yang dalam pertama itu penggunaan kata could. Jadi kata could itu juga bisa kita gunakan sebagai saran ya terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu. You could turn the TV on, atau negatifnya couldn't she do it quietly. Kemudian yang kedua adalah shall we. Ya. Shall we ini yaitu menyarankan seseorang melakukan sesuatu ya bersama orang lain. Pernah kamu dengar kata-kata shall we?
Endang, Endang pernah dengar. Wida pernah dengar. Shall we, ya kan? Ya, itu shall atau will kan yang sering kamu dengar itu kan? Karena will juga kan sama dengan shall kan? Jadi cuman shall ini di sini apabila digunakan apabila dia digunakan sebagai suggestions atau saran, maka bagaimana cara kita menggunakan shall we ini? Nah, contohnya adalah shall we start now? Ya kan? Contoh, coba kamu ingin menyatakan kita mulai sekarang, gitu ya kan? Bisakah kita mulai sekarang? Maka bahasa Inggrisnya adalah orang selalu mengatakan can we start, ya kan? Can we start? Tapi shall we start now? Atau shall we change the topic? Bisakah kita gitu ya ubah topiknya gitu? Shall we change? Shall juga dapat dipakai untuk menyatakan melakukan sesuatu oleh diri sendiri. Shall I call your mother? Haruskah aku memanggil ibumu? Gitu ya. Shall I write your name on the top of the page? Ya. Jadi penggunaan shall ini bisa berfungsi sebagai kalimat saran. Ya. Pernah kamu gunakan shall dalam kehidupan sehari-hari atau dalam percakapan sehari-hari? Pernah ya? Ya. Bisa menggunakan shall kan? Ya, shall itu modal ya. Modal itu contohnya can, will, shall, kemudian must, itu adalah modal. Iya. Iya, may, might, benar. May, might, can, could. Ya. Kemudian yang ketiga, you might. Ya. Diikuti oleh kata kerja like. Halo? Ya. Kata like atau want untuk menyarankan sesuatu. Bentuk ini sangat sopan. Jadi sama seperti bahasa Indonesia juga kita mengenal ada bentuk baku dan tidak baku, lebih kurang gitu kan namanya kan. Maka di bahasa Inggris yang lebih sopan atau baku itu dia menggunakan you might. Jadi kalau kamu ingin menyuruh seseorang menggunakan, atau bukan menyuruh sih, beda menyuruh dengan menyarankan ya. Kita jangan sampai beda persepsi, karena nanti kita juga akan ada belajar kalimat menyuruh di dalam kelas malam ini ya. Cuman apabila kalimatnya you might like, you might want, itu artinya menyarankan ya. Kita lihat contoh nomor 1. You might want to have another soup ya. Dia lebih sopan. Artinya sopannya di sini apa? Kalau kita lihat kalimat ini, dia tidak langsung menyatakan bahwa mau nggak sup gitu, enggak kan gitu. Tapi dia lebih lembut, tidak langsung menuju, tidak direct dia, tapi lebih santun gitu ya. You might want to have another soup gitu. Bentuk lain adalah it might be. Cuman it might be ini diikuti oleh noun atau adjective. Contohnya, it might be a good idea to go shopping. Ya kan? Bisa dipahami bentuk kalimat saran ini? It might be a good idea to go shopping. Baru yang kedua, it might be happy to have much money. Ya. Yang keempat, what about or how about. Ingat, what about atau or how about plus verb ing ya.
Kita udah belajar kemarin kalau verb ing itu maka nanti kalau ada kata about maka diikuti oleh verb ing, karena about juga merupakan preposisi. What about singing folk songs? Ya. How about reading a novel? Tapi kan sir, ada yang mengatakan how about you? Nggak pakai verb ing sir. Iya, yang sir katakan apabila yang kamu sarankan itu menggunakan kata kerja, maka ikutilah rule-nya atau pattern-nya, yaitu kata kerjanya menjadi verb ing. How about your mother? What about your mother? Bagaimana dengan, kan gitu kan? Jadi, what about singing folk songs? How about reading novel? Ya? Sampai di situ bisa? Yang kelima, itu adalah dengan menggunakan why don't. Ya? Why don't, di sini coba perhatikan, why don't ini harus diikuti oleh saya tambahkan subjeknya ya. Kelihatan perubahannya? Why don't subject plus infinitive ya. Contohnya, why don't you talk to her directly? Ya kan? Kenapa kamu tidak ngomong sama dia langsung saja gitu? Kenapa nggak ngomong langsung aja gitu ya? Why don't they submit the homework? Ya, they submit the homework. Yang keenam, let's plus infinitive. Let's see Mr. Kawasna Karidage. Let's go camping. Ya, itu menyarankan ya. Sampai di sini bisa ya? Ya, ini sebenarnya tidak perlu dihafal atau dipikirkan berat-berat kali. Cuman kamu coba aja menggunakannya, kira-kira ini tepat nggak gitu, orang ngerti nggak maksudnya apa, kan gitu. Bagaimana menggunakan could, ternyata could juga bisa untuk menyarankan. Yang kedua, bagaimana menggunakan shall we. Ya, ingat shall we itu adalah modal, maka kalau modal ikutilah patternnya ya. Setelah modal dia kata kerja pertama. Shall we start now? Yes, sure, katanya gitu kan. Shall we change the topic? Yes, sure. Shall I call your mother? No, please. Don't call my mother. Nah, kan? Shall I ya. Ya, sure gitu ya. Shall I write your name on the top of the page? No problem. So, itu ya. Kemudian ada namanya offer and invitation. Ya. Offer itu apa artinya? Menawarkan. Dan invitation, undangan atau ajakan ya. Jadi kita juga bisa menggunakan would you like, ya ini lebih sopan ya, untuk menawarkan sesuatu kepada seseorang atau mengajak seseorang melakukan sesuatu. Would you like something to drink? Would you like to spell your name? Gitu ya. Jadi biasanya kan kalau kita ada tamu, would you like something to drink? Nah, ya kan? Pernah nonton, kalau kita nonton film barat kan, percakapannya kalau ada yang bertamu selalu dimulai dengan seperti ini kan, would you like something to drink? Beer please, katanya gitu kan, atau water gitu ya. Seperti itu. Baru yang kedua, can I atau could I. Nah, biasanya can I dengan could I ini hanya yang membedakannya adalah penggunaan can dengan could, bedanya terletak pada baku atau tidak baku saja, atau sopan dan tidak sopan. Nah, kalau dia can itu biasanya ya could lebih sopan daripada can. Itu aja ya.
tetap fungsinya adalah menawarkan sesuatu kepada seseorang. Contohnya, could I help you with the menu, madam? Ya kan? Atau can I carry your bag? Seperti itu ya. Bisa kamu gunakan can dengan could ini bisa dipahami ya cara penggunaannya. Jadi kalau saya katakan ya, could I buy you a new book? Nah, itu kan kita menawarkan sesuatu kan gitu. Could I call you in the middle of night? No, sorry, I was sleeping at that time, atau I am sleeping. Ya. Yang ketiga adalah you have, mengajak seseorang melakukan sesuatu secara persuasif. Ya, you have to come before dinner. You have to see your teacher, for she is in the hospital now. Ya. Yang keempat adalah bentuk lain dari menawarkan dan mengajak tanpa menggunakan modal. Kalau yang semuanya tadi kan itu tentang modal. Sekarang bisa juga atau ada bentuk lain ya selain modal, yaitu let, yang isinya juga menawarkan sesuatu kepada seseorang. Let me send the letter. Let me wash your car. Ya. Let me send the letter, let me wash your car. Ya. Dalam bentuk informal dapat dipakai bentuk imperatif, ya. Imperatif itu apa? Iya, perintah atau menyuruh. Have a drink. Please have a seat. Katanya kan? Please have a seat. Come and see me. Ya. Ada juga do. Ya, do diletakkan di depan kata kerja sebagai bentuk penekanan. Do come, do have a beer. Ya, atau kalau do ini juga sering, coba kalau saya katakan do, ya, contoh gini, I do love you, itu salah atau benar? Endang. Benar ya? Coba saya tanya satu-satu dari Santi. Santi, kalau saya katakan I do love you, itu benar kalimatnya atau salah? Jadi kalau do itu salah atau benar di situ? Secara grammar. Benar, oke. Kemudian Wida, benar atau salah? Endang, kenapa benar? Hah? Gimana? Nggak dengar? Oke, sesuai grammar. Kenapa bisa benar grammarnya? Emang artinya di situ apa? Jadi I do love you benar. Kemudian Ria benar. Oh, Ria lagi kerja ya. Amina? I do love you benar nggak? Secara grammar. Oke ya. Benar itu menunjukkan penekanan. Do di situ artinya bahwa dia sangat atau benar-benar ya. I do love you atau I do, ya kan? I do go to your house, katanya gitu. Atau I do watch the movie.
Oke, jadi bisa dipahami artinya itu bentuk penekanan ya. Yang berikutnya adalah why don't or how about. Why don't you come to my house? For example, hey John, yesterday I went to your house, but you weren't there. Sorry. Yesterday I went to your office, but you weren't there. Ya kan? And John replied, says, why don't you come to my house? Gitu ya. So it is also a kind of suggestions ya. Jadi ada suggestion lain juga. For example, sir, today I cannot send you a message. Why don't you come to my office? For example, like that, yeah? And then how about ordering pizza? This is how about. Ya, remember that if we use, kalau kita gunakan about, always follow by verb ing. How about ordering pizza? Hey man, how about drinking soft drink, for example? Hey man, how about watching movie? For example, like that. So it is a kind of suggestions or offering that we do not know that whether this offering or suggestion will be accepted or not. Yeah? Understand? Okay. Tong putong. Tong hao lah. Oh, jadi seperti itu ya. Coba kamu buat dulu, saya kasih waktu 5 menit untuk membuat satu kalimat masing-masing dari contoh yang saya berikan ini. Contoh penggunaan could, shall, you might, what. Oke, satu-satu. Oke, gini aja biar lebih singkat ya. Santi, kamu menggunakan could. Ya. Wida menggunakan shall. Ria menggunakan you might. Endang menggunakan what about or how about. Kemudian Aminah menggunakan why don't. Yes. Ya. 5 menit, gak usah lama-lama. Saya mau lihat mengerti atau tidak. Dibuatnya di chatting aja nanti ya. Ditulisnya di chatting kalau udah selesai. Sema? Who is speaking please? Oh, you cannot see the Why don't? Yes. If you have finished, just write your answer in the chat. Okay. Ria tadi apa? Lupa saya.
Ria kayaknya you might ya. You might. Finish, all of you? Siapa yang belum selesai? Who is it? Who's speaking? Oke, Aminah mengenai why don't? Ya, why don't ya? Easy ya. It is not difficult, right? Just to make suggestions for your friends, for example. Udah? Oke. Sekarang coba kita lihat nomor. Punyaku layarnya kecil. Santi, ya sir. Oh, ini yang mana ini? Oke, punya Wida. Shall we talk tonight, Habi? Oh my god. Oke ya. Oke, good ya. Endang, how about walking in the night market? Oke, good. Maybe next time ya. Saya apa Mbak Endang sini ramai bang saya. Oke, Endang, aneh saya dipanggil. Yang benarnya panggil apa? Oh gitu, oke, sorry. Ya, next time ya Yuli. Nuriawati, Ria, kamu you mic, oke. Could you teach me more slowly? Oh, sure I will ya, thank you, Santi. Good ya, bagus semua. Could you teach me? And Amina, why don't you come to me at night? Kurang at-nya ya. Why don't you come? Yes, karena untuk waktu itu harus ada preposisi at yang jelas. Why don't you? Itu pun tidak ada subjeknya. Who is coming to you ya? Your boyfriend kah? Atau your boss? Your brother? Your sister? Why don't? Why don't you? Yeah, you should write. Why don't you? Yeah, why don't you? Yeah, why don't you come to me at night or whatever? Yeah, atau why don't you come tomorrow night? Yeah. Okay, 1, 2, Ria. Okay, Ria. Mungkin karena lagi di luar, it's okay. Ya, it's okay, Ria. Oke, ya. Sampai di situ bisa ya, bagus-bagus semuanya ya. Kemudian
kita masuk yang berikutnya. Bisa ya? Oke, mungkin satu lagi kayaknya perlu saya kasih nih. Untuk